Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama terkait dengan Anies Baswedan, PDIP, dan juga aksi demonstrasi terkait penolakan RUU Pilkada di DPR, teman-teman. Dan ini sedikit mencengangkan dan menguak fakta apa sih tujuan dari demo tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Sama Pak Anies baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju, serius, iya. Wow. Berarti langsung dong ini ada Langsung Pak. Iya. Langsung Ya akan belum ketemu. Kita hanya bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius pengikut, iya. 24 hours. Apakah aksi kemarin hanya untuk memajukan Anies dan PDIP, teman-teman? Wow. Pertama, kami memutuskan untuk gubernur daerah khusus Jakarta. Kami putuskan sesuai dengan surat keputusan Esko Pusat tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Jakarta, memberikan persetujuan kepada calon gubernur nama Haji Anies Rashid Baswedan. Kedua, calon wakil gubernur nama Basuki Cahaya Purnama. Keputusan kedua, Ahok, emang Ahok mau kami gitu? putuskan untuk gubernur tetap kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Untuk calon wakil gubernur kami usungkan Haji Rano Karno. Yang ketiga, untuk calon gubernur nama Haji Anies Rashid Baswedan, dan untuk calon wakil gubernur kami percaya kepada Haji Hendrar Prihadi. PDP semua loh. untuk itu teman-teman, Wow. kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan Mahasiswa menolak kader PDIP untuk menunggangi aksi demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Wow, ada yang menunggangi. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. apakah akan mengikuti? Kami PDI Perjuangan, ini teman-teman saya satu fraksi. Ya, oke. Dan ya, fraksi kami Jangan bawa-bawa PDI kan. DPR. PDI yang bawa. akan memperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Oke, tidak keluar, dan kedua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Kalau atas nama praksi tidak ada artinya buat kami. Nggak ada artinya. Memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Keren. Teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Sabit dari UNJ. Intinya Ini teman-teman ya, kader-kader PDIP ini politisinya berusaha untuk menunggangi aksi yang ada di DPR ya kan, dalam tanda kutip menunggangi, teman-teman. pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang cover salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Waduh, berarti tadi politisi PDIP nggak punya kompetensi, guys. PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI, mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Oke. Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Wow. Ini bukan acara hearing PDIP, sepakat? Kita ini Nah, ini teman-teman video ketika Pak Anies Baswedan sowan ke DPD PDIP Jakarta. Apakah PDIP akan mengusung Anies dan bagaimana nasib Ahok? Bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi Asik. sama Pak Aming ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu
apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. betul, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan, Cie, akur cie. dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh. Asik. Ini Pak Anies kalau beretorika jago banget teman-teman ya. Bisa mengambil hati orang tuh jago banget memang Pak Anies. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Weh. Jadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Tapi sudah Jadi sekarang itu, lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya Asik. menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Asik. Konsistensi ini Enak sekali ngomongnya ya, enak sekali ya. Demi untuk dimajukan PDIP teman-teman. Waduh. adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk Asik. turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, Dikomandoi oleh hati guys ya. mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke. Nah teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Saya hadir di aksi depan KPU Republik Indonesia, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak STM itu datang aksi. Mereka tidak peduli dengan isu yang Anda bawa, dengan koar-koar aktivis di mimbar, dengan orasi-orasi keren. Mereka nggak peduli teman-teman. Anak-anak STM ini datang hanya ingin ricuh, rusuh. Karena apa? Saya melihat mereka datang mendekat ke panggung orasi, mendekat ke KPU, terus melempar teman-teman. Itu yang saya lihat, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri teman-teman. Makanya saya bisa berbicara bahwa anak STM ini bukan datang aksi dan mengawal aspirasi, bukan. Mereka hanya ingin bersenang-senang teman-teman. Jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada rencana ketemu dengan Bu Mega belum? Membahas pilkada. Kita mengalir saja nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini kan juga Tidak direncanakan. direncanakan spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Ya, tapi kalau nggak ada putusan MK nggak mungkin ketemu kan Pak Anies dengan PDIP. Nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama.
Oke, cukup. Cukup ya. Cukup aja. Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak menutup. Jadi kader PDIP aja biar ketemu Ahok. Biar mesra sama Ahok ya kan. Dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Pak Anies kalau di Anies atau jadi kader PDIP gimana? Kalau saya, insya Allah. PDIP ini sibuk kali ngurusin revisi undang-undang pilkada nih. Iya. Undang-undang perampasan aset gimana itu, Bos? Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Sedang mau menggait hati rakyat teman-teman ya. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada. Nah, teman-teman, inilah yang pernah dikatakan oleh Ibu Irma Suryani kalau PDIP ini kalau dia oposisi mereka keren, tapi kalau dia ada di dalam pemerintahan mereka melempem. Dalam artian mungkin saja mereka keasikan makan kue istana. Aduh. Wow, luar biasa Bang Masinton ya. Di akhir-akhir masa jabatannya menjadi anggota DPR, ya, yang mana Bang Masinton nanti tidak menjadi anggota DPR lagi karena kemarin kalah. Ya, dia turun ke jalan dan unjuk rasa dan berorasi untuk menolak keras revisi undang-undang pilkada. Ya, saya sangat menyayangkan ya apa yang terjadi di DPR kemarin mengenai revisi undang-undang pilkada. Tapi saya akan lebih bangga dan kagum dengan Bang Masinton ketika Bang Masinton berani turun ke jalan seperti kemarin, ya, berunjuk rasa, berorasi keras, ya, untuk memperjuangkan RUU perampasan aset ataupun RUU Setuju. hukuman mati kepada para koruptor. Itu baru gagah dan berani. Karena apa? RUU perampasan aset itu lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja kita bayar pajak terus dikorupsi. Sakit hati nggak bos masyarakat? Sakit. Kenapa? RUU perampasan aset itu juga masuk prolegnas prioritas tahun 2023 kemarin. Dan sampai saat ini nggak ada kabarnya mana Bang Masinton. Kalau terkait penolakan revisi undang-undang pilkada kemarin ya kita duga kuat ya kan. Bang Masinton, partai PDIP semua punya kepentingan lah ya kan, diuntungkan. Makanya keras sekali menolak. Ya kan, tapi kalau RUU perampasan aset, kalau seperti undang-undang hukuman mati bagi para koruptor, gimana? Ayo dong, muncul dong. Gimana? Waduh, teman-teman, ini keren banget sih, bener banget, bener. Karena ya Pak Jokowi sudah beberapa kali berpidato terkait undang-undang perampasan aset, tolong disegerakan, tolong disahkan. Tapi DPR mengulur-ulur waktu, tidak membahas sama sekali sampai akhirnya terlupakan, teman-teman. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi powerful, bisa mengintervensi RUU Pilkada sampai bisa menggolkan RUU Pilkada dan memajukan Kaisang untuk Pilkada serentak 2024 itu. Tapi bentar dulu bos, kalau lu ngomong kayak gitu, kalian ngomong kalau Pak Jokowi ini powerful bisa mengintervensi DPR, kenapa tidak bisa mengintervensi RUU perampasan aset? Itu. Jadi dari video yang gua nonton ini teman-teman ya, saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa aksi penolakan RUU Pilkada ini syarat akan kepentingan dari PDIP dan juga Anies Baswedan untuk maju di Pilkada serentak 2024. Karena kan kemarin mereka ini terancam sudah batal maju karena nggak ada kawan PDIP-nya, Anies nggak ada partainya, ya mereka gagal. Tapi ada MK yang memutuskan untuk bisa maju nih, partai-partai thresholdnya 7,5. Makanya Anies bisa maju. Dan kita dengar sendiri tadi ketua partai buruh setelah demo, setelah ada putusan, dia langsung menelpon Anies, kita menang, bisa maju dan segala macam. Ya udah, akui saja aksi kalian itu syarat akan kepentingan PDIP dan juga Anies Baswedan. Itu aja. Jadi nggak usah bawa-bawa nama Presiden Jokowi mengintervensi lah, cawe-cawe lah, dinasti politik lah. Ya udah, nggak usah embel-embel itu. Ngomong aja kita mau maju nih, ayo dong dukung, ayo dong demo, gitu aja teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.